Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kepada kita limpahan-limpahan nikmat-Nya. Dan di antara salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita saat ini adalah nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nikmat kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak di antara saudara-saudara kita yang di luar sana, mereka tidak diberikan nikmat untuk menunaikan salat maghrib dengan cara berjamaah karena disibukkan dengan urusan-urusan mereka, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang menunaikan salat dengan cara berjamaah. Maka oleh karena itu hendaknya kita selalu mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya, terutama nikmat waktu atau kesempatan untuk kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena nikmat waktu ini nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia semuanya berada di dalam kerugian. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang saling beramal saleh. Ya, orang-orang yang beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq, yaitu orang-orang yang saling tawasaw, saling menasihati, saling mewasiati di atas kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan orang-orang yang saling mewasihati di atas kesabaran. Di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Ini menunjukkan bahwasanya
waktu ini nikmat yang sangat agung. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu dari makhluknya melainkan makhluk itu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita menjaga waktu kita. Karena semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa waktu ini, Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kelak di hari kiamat nanti kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Jadi Allah akan tanya. Makanya oleh karena itu kita mohon kepada Allah agar waktu-waktu kita ini ya kita isi untuk hal-hal yang bermanfaat. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu ini lebih berbahaya daripada kematian. Ya, menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya daripada kematian. Karena apa? Karena seorang kalau dia menyia-nyiakan waktunya maka dia terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang ya kalau dia meninggal dunia, kematian menghampirinya, maka dia hanya terpisah dari dunia beserta isinya. Makanya oleh karena itu lebih berbahaya seorang menyia-nyiakan waktu daripada kematian. Makanya oleh karena itu jemaah sekalian, teruslah kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan kita dalam memanfaatkan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua kalinya tidak lupa kita ucapkan salawat dan salam, perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam ini kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih membahas tentang bab ikhdarun niyah, bab tentang keikhlasan, al-ikhlas wa ikhdarun niyah, bab tentang keikhlasan dan menghadirkan hati. Sekarang kita ambil hadis yang ke-10 yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa ishrina darajah, wa dhalika anna ahaduhum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma ata al-masjid la yanhazuhu illa as-salat la yuridu illa as-salah lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa khutta anhu biha khati'ah hatta yadkhula al-masjid. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة
yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaqulun Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdits fihi. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang dengan cara berjamaah akan menambah salatnya pada rumahnya dan salatnya di pasarnya lebih dari 20 derajat. Wa dzalika anna ahaduhum, yang demikian itu apabila sesungguhnya di antara mereka, salah seorang di antara mereka apabila berwudu kemudian dia memperbagusi wudunya, kemudian datang ke masjid, lain hazuh illa salah, tidak ada yang mengeluarkannya dari rumahnya kecuali salat. La yuridu illa salat, dia tidak menginginkan kecuali salat. Tidaklah dia melangkah satu langkah melainkan akan diangkat baginya derajat, satu derajat, dan akan dihapuskan darinya satu kesalahan sampai dia masuk ke dalam masjid, ya, sampai masuk ke dalam masjid. Maka apabila dia telah masuk masjid, kana fis salah, maka dia terhitung orang yang salat selama salat itu yang menahannya. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, sedangkan para malaikat bersalawat kepada mereka selama mereka berada di tempat duduk yang dia salat padanya. Wa yaqulun, dan para malaikat berdoa, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Ma lam yu'dhi fihi, ya selama dia itu tidak mengganggu, atau disebutkan ma lam yuhdits fihi, selama dia tidak batal, selama dia tidak batal dari wudunya. Muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan kepada kita jemaah sekalian tentang keutamaan salat berjamaah, tentang keutamaan salat berjamaah, dan menjelaskan juga tentang pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh bagi orang-orang yang melakukan salat dengan cara berjamaah. Namun ada beberapa syarat-syarat, ya, agar orang itu mendapatkan keutamaan-keutamaan salat berjamaah. Di antaranya adalah dia berwudu, ya, berwudu dari rumahnya, ya, berwudu dari rumahnya. Kemudian dia keluar dari rumahnya tujuannya hanya untuk salat, ya, bukan untuk tujuan yang lainnya. Nah, dijelaskan hadis ini disarah oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan makna al-hadis annahu idza shalla al-insan fil masjid ma'al jamaah kanat hadhihi as-salatu afdalu min as-salati fi baitihi aw fi suqihi 27 marrah. Bahwasanya apabila ada seorang salat di masjid dengan cara berjamaah,
maka sholatnya dengan cara berjamaah ini lebih afdal daripada sholatnya di rumahnya atau di pasarnya. Ya, 27 derajat. Kenapa? Lianna as-salata ma'al jamaah qiyamun bima aujaballahu min salatil jamaah. Karena sholat ya dengan cara berjamaah ini merupakan melaksanakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salat berjamaah itu hukumnya wajib. Makanya beliau mengatakan fa innal qaula rajih min aqwali ahli ilmi anna salatal jamaah fardhu ain. Ya. Karena ya sesungguhnya ucapan yang atau pendapat yang kuat, paling kuat di antara ucapan para ulama tentang hukum salat berjamaah, ucapan yang paling kuat, pendapat yang paling kuat adalah fardhu ain, itu wajib. Wa annahu yajibu 'alal insan an yusalliya ma'al jamaah fil masjid. Ya, wajib bagi manusia ya agar dia salat secara berjamaah di masjid. Karena banyak hadis-hadis yang datang yang menjelaskan tentang masalah ini. Di antaranya adalah salah satu dalil firman Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berfirman, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ibatun minhum ma'ak." Apabila engkau wahai Muhammad bersama mereka para sahabat dalam sebuah peperangan dan engkau menegakkan salat bersama mereka, maka hendaknya satu kelompok dari mereka berdiri bersamamu untuk salat. Ya, ini salat khauf. Ya, meskipun dalam perang tetap melakukan salat berjamaah. Ya, dibagi dua. Satu saf berperang bersama musuh, yang satu safnya itu salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, giliran. Di antara pengambilan dari dalil dari ayat ini tentang wajib salat berjamaah, Syekh Utsaimin mengatakan, fa'aujaballahu al-jamaah fi halil khauf. Allah mewajibkan salat berjamaah pada keadaan khauf, takut. Perang ini. Ya, dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Kalau saja dalam keadaan takut, keadaan perang tetap diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dalam keadaan aman tentunya lebih wajib lagi. Ya, kalau dalam keadaan takut saja tetap Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat berjamaah, ya, maka fa fi halil amni min babi aula wa ahra. Maka dalam keadaan aman itu lebih aula, ya, lebih utama, ya. Kalau takut saja kita dalam keadaan takut tetap diadakan salat berjamaah, maka tentunya dalam keadaan aman lebih-lebih lagi. Nah, tsumma dzakara as-sabab. Ini dia. Kemudian disebutkan tentang sebab-sebabnya. Tentang keutamaan salat berjamaah ini. Bi anna ar-rajula idza tawaddaa, ya, sebabnya agar mendapatkan 27 derajat ini, dan sebab agar kita mendapatkan keutamaan-keutamaan salat berjamaah, bi anna ar-rajula idza tawaddaa fi baitihi fa asbagha al-wudu'a, maka sungguhnya seorang kalau dia berwudu di rumahnya, maka hendaknya menyempurnakan wudu. Nah, ini pentingnya juga agar kita betul-betul berwudu sesuai dengan wudu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menyempurnakan wudu. Dan wudu kita tidak akan sempurna kalau wudu kita tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian summa kharaja min baitihi ilal masjid. Kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid. La yanhazuhu aw la yukhrijuhu illa as-salah. Nah, tujuannya itu tidaklah dia keluar, tidaklah yang
mengeluarkan dia dari rumahnya itu kecuali hanya sholat. Berarti betul-betul niatnya itu hanya untuk sholat. Nah, ini dia hubungannya dengan apa? Dengan babnya ini, al-ikhlas wa ikhdarun niyah. Ini syahid hadisnya. Betul-betul dia keluar dari rumahnya itu hanya untuk sholat, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan dia dapatkan? Ya, maka tidaklah dia melangkah satu langkah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat satu derajat baginya dan akan menghapuskan baginya satu kesalahan. Ya, baik ini apa? Baik itu masjidnya masjid yang jauh atau masjidnya ini masjid yang dekat. Ya. 6. Kullu khutwatin yahsilu bihi faidatan. Maka setiap langkah yang dia langkahkan kakinya menuju masjid ini, maka dia akan mendapatkan dua faidah, dua keutamaan. Yang pertama, annallaha yarfa'uhu biha darajah. Allah akan mengangkat dengan setiap langkahnya itu satu derajatnya. Berarti apa? Semakin banyak langkahnya, semakin banyak derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faidah yang kedua, annallaha yakhuttu anhu biha khati'atan wa hadza fadlun 'azim. Kemudian faedah yang kedua dari langkahnya itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan satu kesalahannya. Ini keutamaan yang sangat agung, kata beliau. Ya, luar biasa jemaah sekalian. Ya, berarti semakin banyak langkah kita menuju masjid, atau semakin jauh rumah kita dari masjid, semakin banyak langkah, maka apa? Derajatnya akan semakin banyak, dan juga kesalahan-kesalahan kita akan juga banyak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini juga anjuran agar kita, ya, kalau memang tidak terlalu menyusahkan, ya dianjurkan kita dengan jalan kaki ke masjid. Nah, baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu fi salatin man tadhara as-salah. Maka dia senantiasa terhitung dalam keadaan salat, ya, selama dia menunggu salat. Jadi orang itu selama dia tetap di masjid, ya, selesai salat misalnya, kemudian dia berdiam diri di masjid, ya, maka dia terhitung orang yang sholat, karena dia menunggu sholat yang berikutnya. Ini keutamaan apa? Keutamaan bagi orang yang dia itu selesai sholat, dia diam di masjid menunggu sholat berikutnya, ya, sebagaimana yang kita lakukan pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita, golongkan kita termasuk dalam hadis ini jemaah sekalian. Ya, jadi kita di sini juga menunggu salat yang berikutnya dengan kita beribadah, dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk kita sedang salat meskipun kita sedang duduk-duduk seperti ini. Ya. Nah. Wa hadhi aidan ni'matun 'azimah. Ya. Ini juga termasuk nikmat yang sangat agung. Ya, faidah yang ketiga ini disebutkan. Lau baqaita muntadhiran lis-salati muddatan tawilah wa anta jalis la tusalli ba'da an salaita tahiyatal masjid wa ma syaa Allah fa innahu yuhsabu laka ajra as-salah la yazalu fi salah man tara as-salah. Jadi maksudnya di sini beliau jelaskan, seandainya engkau diam menunggu salat dengan waktu yang lama, ya, dalam keadaan duduk, ya, engkau tidak salat setelah engkau salat tahiyatul masjid misalnya, ya, misalnya waktu zuhur, sebelum waktu zuhur, setengah jam sebelum waktu zuhur dia sudah masuk masjid, ya, dia salat dan dia tunggu waktu zuhur itu di masjid, maka ini dia termasuk orang yang dalam keadaan salat, terhitung dalam keadaan salat, ya.
atau ketika selesai azan, ya, kemudian dia sholat, misalnya kalau ada qabliyahnya dia sholat, kemudian dia duduk menunggu iqamat, termasuk ini juga menunggu sholat. Dan ini juga pelajaran bagi kita, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu. Kebanyakan kita senang di luar ketika selesai azan, duduk di atas motor, ya, ngerumpi, bicara-bicara dulu, ya. Ini pelajaran bagi kita agar kita bersegera untuk masuk ke dalam masjid menunggu sholat, ya. Jadi orang yang duduk selesai dia tahiyatul masjid, duduk dia menunggu waktu sholat, maka dia terhitung sedang sholat meskipun dia dalam keadaan duduk, ya. Fa innahu yuhsabu laka ajrus shalah, engkau akan dituliskan pahala orang yang sholat, ya, Pak, apabila dia senantiasa menunggu sholat tersebut. Nah, jadi ini sudah 3 faidah. Jadi pertama apa tadi? Diangkat derajatnya, dihapuskan dosa-dosanya. Yang ketiga, dia tetap dikatakan orang yang sholat selama dia menunggu sholat. Wa hunaka aidun syai'un rabi. Di situ ada faidah yang keempat, kata beliau. Annal malaikata tusalli alaihi ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Maka para malaikat akan bersolawat kepadanya selama dia tetap di tempat duduknya yang dia sholat di situ. Apa kata doa para malaikat? Allahumma salli alaihi, ya, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi, ya, didoakan, bersalawat kepada orang tersebut. Ya Allah, ampuni orang ini, ya Allah, rahmati orang ini, ya Allah, terima tobat orang ini. Dan ini suatu keutamaan yang sangat besar apabila seorang mendapatkan doa dari doa malaikat. Nah, makanya di sana banyak sekali, ya, amalan-amalan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang amalan-amalan apabila dilakukan orang akan mendapatkan doa dari para malaikat. Ya, di antaranya adalah para malaikat berdoa kepada para penuntut ilmu dan juga kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu. Ini malaikat juga berdoa, ya. Jadi malaikat berdoa kepada orang-orang yang belajar ilmu dan kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua dalam hadis ini, jemaah sekalian, ya. Mana dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa innahu la yastaghfiru lil alimi man fis samai wal ardi hatta al hitan fil ma." Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan," barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat, ya, meletakkan sayap-sayap mereka karena ridha kepada para penuntut ilmu. Wa innahu la yastaghfiru, dan sesungguhnya benar-benar para malaikat ini minta ampun, memintakan ampun lil alim, kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu, man fis sama, kepada Allah yang ada di langit, ya, man fis sama'i wal ardi hatta al hitan fil ma, ya. Jadi bukan hanya malaikat saja, tapi semua makhluk yang ada di langit dan bumi, sampai-sampai apa? Sampai-sampai ikan yang ada di dalamnya lautan itu mendoakan kepada orang-orang yang menuntut ilmu atau kepada orang-orang yang belajar ilmu atau orang-orang yang mengajarkan ilmu. Ini keutamaan yang sangat agung, ya. Kemudian juga di antara amalan yang bisa menyebabkan kita mendapatkan doa malaikat
Yaitu adalah tadi amalan yang kita baca pada hadis kali ini, yaitu kita menunggu salat. Doa malaikat kepada bagi orang-orang yang menunggu datangnya waktu salat dan orang-orang yang duduk di masjid setelah salat. Hadisnya yang kita bahas ini. Kemudian yang ketiga, doa malaikat kepada orang-orang yang menyempurnakan shaf dan menutup celah-celah dalam barisan salat berjamaah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang menutup celah dalam shaf ketika salat berjamaah. Kemudian juga doa malaikat kepada orang-orang yang menempati shaf yang pertama. Ya, shaf yang pertama. Kemudian juga doa malaikat kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah setiap paginya. Ya. Maka setiap pagi ya ada dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang bersedekah, kepada orang yang berinfak. Kemudian yang satunya mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran, kerugian bagi orang yang pelit, yaitu orang yang tidak mau berinfak atau mau bersedekah. Nah, dan banyak lagi jemaah sekalian. Di antaranya juga doa malaikat kepada orang-orang yang melakukan makan sahur. Ya. Nabi SAW bersabda, "Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Ya, karena sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Dan banyak sekali juga disebutkan amal-amal yang lainnya yang bisa mendatangkan doa dari para malaikat. Kita ketahui bahwasanya malaikatlah makhluk Allah yang sangat agung. Ya, yang malaikat itu adalah la ya'sunallah. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mereka berdoa maka dikabulkan. Ya. Dan juga di antaranya adalah apa? Apabila ada orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, maka malaikat mengatakan apa? Walaka bimitsl, engkau juga akan mendapatkan yang semisalnya. Ini anjuran juga agar kita saling mendoakan. Ya. Jadi orang yang didoakan tidak tahu kalau dia didoakan, maka malaikat juga mendoakan kita yang sedang berdoa. Nah, ini dia jemaah sekalian, ya, keterangan hadis ini. Kemudian kita ambil satu hadis lagi, hadis yang ke-11. Wa an Abil Abbas, Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna Allaha kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu asra hasanat ila 700 di'fin ila ad'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Muttafaqun alaih. Dari Abu Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, qal innallaha katabal hasanat wa sayyi'at, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Tsumma bayyana dzalik, kemudian Allah menjelaskannya.
Apa kebaikan-kebaikan yang ditulis, apa keburukan-keburukan itu. Faman hamma bihasanatin, maka barang siapa yang berniat, bertekad kuat melakukan kebaikan, falam ya'malha, tapi dia belum mengamalkannya, maka Allah akan menuliskan baginya di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Ya, cuma berniat saja. Dia ingin lakukan kebaikan tapi belum diamalkan, Allah tuliskan untuknya kebaikan, satu kebaikan sempurna. Wa in hamma biha, dan kalau dia berniat melakukan kebaikan kemudian dia lakukan, dia berniat kemudian dia amalkan apa yang dia niatkan kebaikan tersebut, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan baginya 10 kebaikan, kemudian dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat, lebih dari 700. Ya, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in hamma bisayyi'atin, kalau ada orang yang berniat untuk melakukan kejelekan, sudah niat ingin melakukan kejelekan, falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya. Ini maksudnya sini dia tidak melakukannya, artinya dia ingat Allah, ya. Dia ingat siksa Allah, dia ingat azab Allah, tidak jadi dia lakukan. Maka ini dia yang akan mendapatkan, Allah akan tuliskan baginya hasanatan kamilah, satu kebaikan sempurna. Adapun kalau dia berniat jahat, tidak dia lakukan karena tidak ada kesempatan, karena tidak bisa, karena tidak ada kesempatan gawe ya, maka ini tetap dituliskan baginya keburukan. Tadi maksudnya dia tidak melakukannya karena dia ingat Allah, dia ingat siksa Allah, dia ingat azab Allah, tidak jadi dilakukan. Ya. Wa in hamma biha, kalau dia berniat buruk, berniat melakukan keburukan, kemudian dia lakukan, maka Allah tuliskan baginya sayyi'atan wahidah, satu keburukan saja, satu dosa saja. Nah, ini merupakan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala atau keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menjelaskan tentang rahmat Allah dan juga keadilan Allah. Mana rahmat Allah? Kita berniat melakukan kebaikan, Allah kasih kita satu pahala. Apa hendak kita lakukan, dikasih pahala. Kemudian kita lakukan kebaikan itu, dilipat gandakan jadi 10 sampai 700 sampai berlipat ganda. Ini rahmat Allah yang sangat luas. Keadilan Allah, ketika orang melakukan, dia berniat buruk dan dia lakukan apa yang dia niatkan, Allah Subhanahu wa taala tidak lipat gandakan dosanya, tapi Allah kasih dia satu keburukan saja. Ini apa? Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan di sini, innallaha katabal hasanat wa sayyi'at, sungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Maka maksudnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan ini ada dua macam. Yang pertama, kitabatu dzalika fil lauh al-mahfuz, yaitu Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan itu di Lauhul Mahfuz. Fa inna Allah Ta'ala kataba fihi kulla syai', karena Allah Subhanahu wa taala menulis segala sesuatu di dalam Lauhul Mahfuz tersebut. Ya. Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami ya menciptakan segala sesuatu dan menentukan ukuran-ukurannya. Dan juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Semua yang kecil-kecil atau yang besar-besar semuanya tertulis, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ini? Di Lauhul Mahfuz, di atas langit 7. Ya. Fallahu Subhanahu wa taala kataba sayyi'at wal hasanat fi Lauhil Mahfuz. Kemudian makna yang kedua tentang Allah menulis kebaikan dan keburukan ini,
kitabatuhu iyahuma idza amilahal abdu, yaitu Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan ini kepada seorang hamba apabila dia mengamalkannya. Ya, kalau kebaikan yang dia niatkan dia amalkan, Allah tulis. Ya, demikian juga keburukan yang diniatkan dia lakukan, Allah tulis dia. Fa innallaha ta'ala yaktubuha hasba ma taqtadi hikmatuhu, maka Allah menulisnya sesuai dengan tuntutan dari hikmah Allah, ya, dan keputusan Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menulis apa? Allah menulis kebaikan keburukan ini ada dua. Yang pertama ada kitabatus sabiqah, itu tulisan Allah yang terdahulu, itu maksudnya yang di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang kedua adalah kitabatul lahiqah, yang sekarang maksudnya apabila manusia melakukannya, yaitu sesuatu yang sudah dilakukan oleh manusia. Apa yang dia niatkan berupa kebaikan, apa yang dia niatkan berupa keburukan, apa yang dilakukan, maka Allah tulis dia. 6. Maka ini, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang kita harus beriman kepada takdir, ya. Kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimani rahimakumullah, agar iman seseorang kepada takdir itu menjadi sempurna, maka ada 4 poin setidaknya yang harus kita ketahui agar iman kita kepada takdir ini betul-betul sempurna. Yang pertama, al-iman bi annallaha alimun. Kita beriman bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Ya, ini maratibul qadar yang dikenal oleh para ulama, maratibul qadar, yaitu urutan-urutan iman kepada takdir. Agar kita betul-betul iman kita kepada takdir benar, maka yang pertama kita harus mengimani Allah mengetahui segala sesuatu, ya, secara detail, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'alallahi yasir. Nah, apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit-langit dan di bumi? Sesungguhnya demikian itu fi kitab, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir. Itu semuanya mudah bagi Allah. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Ini tingkatan pertama. Kita harus meyakini Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian tingkatan yang kedua, annallaha kataba fil lauhil mahfuz maqadir kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala sudah menulis, ya, di Lauhul Mahfuz semua takdir-takdir ini. Ya. Jadi semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlewatkan. Semua kejadian yang ada itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan sebagaimana Allah mengatakan, ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Tidak ada musibah yang menimpa di bumi dan juga kepada diri kalian melainkan semuanya fi kitab. Ya, sudah ditulis oleh Allah. Sebelum terjadinya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi juga mengatakan, innallaha qaddara maqadiral khalq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Roh Muslim. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan takdir semua makhluk sebelum Allah menciptakan bumi dan langit dalam jarak waktu 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum ada bumi langit, takdir sudah ada, jemaah sekalian. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa yang kita saksikan sekarang ini, apa yang kita alami, itu semuanya sudah tertulis. Dan ini harus kita imani. Sehingga kita tidak menyalahkan takdir, menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara tingkatan iman kepada takdir, innahu la yakunu syai' fis samawati wal ard illa bi iradatillahi wa masyiatihi. Segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, yang di langit dan di bumi, itu semuanya terjadi dengan keinginan Allah dan kehendak Allah. Semuanya itu karena keinginan Allah. Semua terjadi karena iradah Allah.
keinginan Allah dan masyiah Allah, kehendak Allah. Ya. Jadi semuanya ini terjadi tidak mungkin sendirinya. Itu terjadi karena itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Syiah, ya, atau orang-orang Qadariyah yang mereka mengatakan annal amra unf, bahwasanya segala sesuatu ini Allah mengetahuinya setelah terjadinya, kata mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu ini sesudah terjadinya. Lamun dek man terjadi dek tahu ya si Allah. Ini mereka menuduh Allah memberikan sifat jahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang Qadariyah. Ya. Jadi sebelum terjadi gempa Allah tidak tahu, setelah jadi gempa di Lombok baru Allah tahu gempa itu terjadi. Nah, seperti itulah. Ya, maka agar kita tidak salah dalam masalah takdir ini, ya, maka kita harus imani segala sesuatu yang terjadi itu terjadi dengan apa? Kehendak Allah dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Ya, sungguhnya segala sesuatu itu kami telah ciptakan dengan takdir. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan takdirnya, ya. Semuanya terjadi, ya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan, "Faman yuridillah ay yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ay yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja." Ya, ini menunjukkan bahwasanya apa? Manusia juga dia punya iradah. Jadi manusia juga dia punya masyiah. Akan tapi masyiah apa? Manusia, kehendak manusia itu akan terjadi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat, ya, yang terakhir adalah anna kulla syai' fis samawati wal ardi makhluqun lillah. Segala sesuatu yang ada di langit dan bumi ini sudah diciptakan oleh Allah. Ini dia 4 tingkatan jemaah sekalian. Ya, pertama apa? Kita harus mengetahui Allah mengetahui segala sesuatu, mengimani Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, Allah sudah menulis segala sesuatu. Yang ketiga apa? Semua ini terjadi dengan apa? Masyiah dan kehendak Allah. Dan keempat, semua itu sudah diciptakan oleh Allah. Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wama ta'malun." Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian lakukan. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia jemaah sekalian mungkin bisa kita ambil pada malam ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita terus hidayah sunnah ini, ya, dan tauhid sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.